Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting ya, jadi terutama buat adik-adik siswa atau bapak ibu wali siswa, wali murid ya, yang memiliki kartu Indonesia Pintar KIP atau buku tabungan simpel ya, atau simpanan pelajar dari BNI maupun BRI. Jadi banyak sekali yang bertanya ya, dan info ini kita dapatkan di beberapa forum ya, mengenai saldo PIP yang tiba-tiba menunjukkan angka 0 ya. Tentu ini menimbulkan kecemasan ya, sebenarnya ada apa, apakah bantuan ini sudah selesai atau sudah berakhir, apakah ada kendala teknis ya. Jadi jangan panik dulu, mari kita bahas satu persatu sampai tuntas ya, penyebabnya ini apa gitu teman-teman. Oke, yang pertama ya, perlu diingat bahwasanya bantuan program Indonesia Pintar atau PIP ini diberikan dalam jangka waktu dan kriteria tertentu ya, itu dulu ya. Jadi jika saldo 0, jangan langsung berasumsi yang negatif ya. Mari kita bedah 4 kemungkinan penyebab utama agar Bapak Ibu wali murid dan adik-adik semuanya bisa tenang ya. Nah, untuk penyebab yang pertama biasanya tidak lagi menjadi penerima ya, biasanya. Jadi memang tidak lagi ditetapkan sebagai penerima PIP untuk tahun anggaran berjalan. Yang mana PIP ini bukanlah bantuan yang sifatnya permanen seumur hidup ya. Bisa jadi di tahun sebelumnya kalian bisa menerima, namun di tahun ini kriteria atau data kalian sudah tidak masuk. Nah, dan ini lumrah ya, terjadi seiring dengan pembaruan data baik di Dapodik ya, untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan ataupun EMIS ya, di bawah naungan Kementerian Agama ya. Kalau di dinas itu ada SD, SMA, SMK ya. Kalau di Kementerian Agama itu ada MI, MTS, MA, MAK gitu ya. Kemudian penyebab yang kedua, ini masih tahap SK nominasi, ini juga bisa ya. Jadi bagi adik-adik yang namanya masuk dalam SK nominasi, itu saldo memang akan terbaca 0 ya. Mengapa? Karena proses pencairan bantuan masih berjalan ya. Jadi kita hanya perlu bersabar dan melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu ya. Jika nanti SK pemberian sudah ditetapkan ya, nanti yang tetapkan siapa? Pemerintah dalam hal ini ya. Nanti dana itu secara otomatis akan masuk ke rekening yang sudah Bapak Ibu aktivasi ya. Jadi kuncinya di sini adalah kesabaran dan memastikan rekening itu sudah aktif dulu gitu ya. Kemudian penyebab ketiga itu adalah dana sudah ditarik, ini bisa juga. Ingat, bantuan PIP ini disalurkan hanya 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap siswa yang memenuhi syarat. Jadi jika Bapak Ibu ya atau adik-adik ini sudah melakukan penarikan dana melalui ATM atau bank penyalur sebelumnya, maka secara otomatis saldo di buku tabungan itu akan kembali menjadi 0. Jadi ini wajar karena bantuan memang bersifat akumulasi ya, setiap atau akumulasi sekali cair gitu ya. Kemudian penyebab keempat yaitu perbedaan nomor rekening, ini juga bisa ya. Jadi misal Bapak Ibu mengajukan perubahan data individu ke sekolah ya, jika pernah bisa jadi Bapak Ibu mendapatkan nomor rekening baru ya. Jadi masalah sering muncul ketika kita mengecek saldo menggunakan buku rekening lama, sementara dana bantuan itu masuk ke nomor rekening baru ya. Jika ini yang terjadi, silahkan cek kembali mutasi bank penyalurnya untuk memastikan apakah ada rekening baru yang terdaftar atas nama putra-putri kita gitu ya. Jadi
Sebagai penutup, ya di sini kami ingin berpesan agar Bapak Ibu tidak mudah tergiur oleh informasi yang sifatnya masih simpang siur, ya. Jadi seluruh informasi resmi mengenai status PIP, apakah terdaftar atau tidak, bisa diakses dengan mudah dan transparan melalui aplikasi resmi dari pemerintah, ya, yaitu ada aplikasi Si Pintar, nanti bisa di-download, ya. Jangan ragu juga selalu berkoordinasi dengan pihak operator sekolah, ya, untuk memastikan status data putra putri kita, ya. Baik, mungkin itu informasi penting yang bisa kita bagikan, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat, ya. Semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.